Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Maghfirah. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dawu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dawu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana tokoh besar lainnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mempunyai karya besar yang terhimpun dalam wacana-wacana. Futhul Al-Ghaib adalah salah satu karyanya di samping Fath Al-Rabbani, Gunyat At-Talibin, dan Qasidah Al-Ghawthiyah. Semua karya tersebut merupakan karya monumental sufistik yang besar nilainya dan tinggi sastranya yang diwariskan kepada para putra dan murid-muridnya. Pemikiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak berorientasi pada masalah-masalah moral dan kebutuhan yang bersumber pada syariat Islam, baik secara zahir maupun batin. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Al-Hitti, bahwa tirakatnya adalah tauhid yang semata yang disertai kehadiran dan sikap sebagai hamba Tuhan. Sementara mengenai karakteristik tirakatnya, Abdi bin Musafir berkomentar bahwa tirakatnya adalah kepasrahan kepada alur-alur ketentuan Tuhan yang persepakatannya dengan kalbu maupun jiwa, integrasi batin dan lahir, pensucian dari tabiat-tabiat jiwa. Demikian pula komentar Baqa bin Al-Batwu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai kedudukan mirip Al-Ghazali sebagai seorang ahli hukum yang menguasai usulnya dan memadukan antara tasawuf dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah memujinya. Ia berkata Sayyidi, pujaanku Abdul Qadir. Dan jika ada yang berlainan pendapatnya, ada yang mengatakan Abdul Qadir berkata begini dan begitu. Aku tidak yakin kata-katanya. Mudah-mudahan itu bukan ucapannya. Aku pastikan itu bukan pendapat beliau. Kondisi sosial politik pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditandai dengan kekacauan pemerintah yang terwujud dehumanisasi dan despiritualisasi. Lantas dari kalangan ulama memutuskan untuk hidup sufi dan menyeru ke jalan yang satu, yaitu memegang erat tauhid. Maka dari kaitan inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat lantang menyeru kepada pemurnian tauhid dan menganggap remeh selain Allah. Ia pun segera tegas mengkritik para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang yang menumpuk harta dengan jalan yang ilegal, koruptor, dan menuding kelemahannya. Engkau bersandar kepada dirimu dan semua ciptaan, kepada harta kekayaanmu, penguasa negerimu. Setiap orang yang kau sandari adalah rusak. Semua orang yang kau takuti dan kau harapkan juga rusak. Dan setiap orang yang kau lihat dalam keadaan bahagia dan sengsara juga akan rusak. Wahai hati yang mati, wahai yang musyrik, wahai para penyembah berhala, penyembah kehidupan dan harta, pengabdi para sultan kerajaan, ketahuilah, mereka itu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menganggap bahwa bahagia dan nestapa itu dari selain Allah, maka mereka itu bukan hambanya. Mengenai seruan tauhid, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bagian pertama pada konsepsi wacananya sudah memberi wawasan bahwa 3 hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah menjaga perintah Allah, menghindari dari segala yang haram dan rela dengan takdir. Dan dalam wacana kedua ia menuturkan, ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah, patuhilah selalu Allah dan Rasul-Rasulnya, jangan melanggar, junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukannya, sucikanlah senantiasa. Dalam keterangan lain, ia menyebutkan bahwa syiriknya orang haus adalah menyekutukan kehendaknya dengan kehendak Allah, yaitu lalai dan terbawa suasana dunia.
Orang yang sedemikian ini diperintahkan untuk bergegas-gegas minta ampun dan berzikir kepadanya. Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang tauhid sangat sofistik sekali. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya. Sungguh tiada sesuatu melainkan Allah, sedang dirimu adalah tandanya. Kedirian manusia bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu patuh kepada Allah dan milik Allah. Demikian pula dengan kedirian manusia sebagai makhluk sekaligus miliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang Sunni karena ia tidak membenarkan pandangan Jabariyah yang fatalis dan Qadariyah dalam masalah usaha manusia. Dalam memandang takdir Tuhan, ia mempunyai pandangan yang tepat. Dalam konsepsinya, ia tuturkan, janganlah engkau memilih nikmat dan menolak bencana yang datang dari Tuhan, sebab semua itu sudah dibagi-bagikan menurut rencananya pada zaman azali, baik itu engkau sukai atau tidak. Sungguh bencana yang sudah ditakdirkan Allah mesti datangnya meski engkau benci. Oleh karena itu lebih baik engkau pasrah kepadanya dalam segala hal, sebab Allah itu berbuat kehendaknya, yang hikmahnya pun Dia yang Maha Tahu. Sebaliknya, jika mendapat musibah, hendaklah bersabar dan menerima qadarnya. Dan ketahuilah bahwa musibah itu tidak bakal menimpa pada orang mukmin, melainkan hanya sebagai ujian belaka. Sesuai dengan hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ketika aku memberi ujian atau musibah kepada hambaku dan kemudian hamba itu bersabar dan tidak mengeluh pada orang lain, maka akan aku ganti dagingnya dengan daging yang baru, yang lebih bagus. Demikian pula darahnya. Dan kalau hamba itu sembuh, maka hilanglah segala dosanya. Dan apabila meninggal, maka akan aku beri nikmat dalam surga. Campakkan dirimu ke hadapannya dengan sikap seperti bola di kaki pemain polo yang menggulirkannya dengan striknya, bagaikan jasad mati di hadapan orang yang memandikannya. Dan bagi bayi di pangkuan ibunya, buatlah terhadap segala selainnya agar tak kau lihat sesuatu pun selainnya. Tiada kemaujudan, kemudaratan, manfaat karunia dan penahan karunia. Anggaplah orang dan sarana duniawi dikala menderita dan ditimpa musibah sebagai cambuk-cambuknya, yang dengan keduanya ia mencambukmu, dan anggaplah keduanya dikala suka sebagai tangannya yang menyuapimu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.